wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yang dimuliakan Muslim Alim dan segenap jemaah barokah. Kita lanjutkan pembahasan tentang surah Yasin ayat yang ke-68. Wa man nu'ammirhu nanqushu fil khalqi afala ya'qilun. Wa man, dan barang siapa nu'ammirhu yang kami panjangkan umurnya, nanqushu fil khalqi maka akan dikurangi di dalam penciptaannya. Qara'a Hamzah wa Asim bitasdid. Imam Hamzah dan Imam Hasim membaca dengan tasdid, berarti nunakishu, dibaca nunakishu. Wa qara'a al-akharun bifathil nunil ula, dan yang lain juga membaca dengan dipatahkan dengan nun yang pertama, berarti na, wa sukun usanya, dan yang kedua disukunkan, berarti nam. Wa dumul kafi, dan didomakan kafnya, berarti nanqushu. Jadi dibaca dua, bisa dibaca dua, bisa dibaca nunakishu, bisa dibaca nanqushu. Wa man nu'ammirhu nunakishu wa man nu'ammirhu nanqushu bil khalqi. Mukhaffafan ay yuradduhu ila ardalil umur, yaitu akan dikembalikan kepada serendah-rendahnya umur manusia. Yusabbihu sabiyya, sebagaimana dia ketika masih seperti lahir. Kita lahir tidak bisa apa-apa, kemudian nanti akan dikembalikan kita seperti itu juga di masa tuanya, kita tidak akan bisa apa-apa. Makanya orang tua itu sudah bisa seperti bayi, kadang dia pikun dan sebagainya. Ulama mengajarkan kepada kita ada amalan agar orang itu tidak pikun. Kalau ini diamalkan sampai umur 200 tahun pun dia tidak akan pikun. Apa amalannya? Itu amalannya kita setelah sholat itu disuruh baca 7 kali atau 11 kali, atau minimal 3 kali ketika kita kepepet waktu, misalkan waktu ayat terakhir surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ila akhirih, itu dibaca sampai selesai. Ayat terakhir surat Al-Baqarah itu adalah penangkal kita pikun, penangkal kita pikun. Insyaallah kita umur berapapun tidak akan pernah pikun. Nah, itu boleh diamalkan bagi jemaah yang mau. Kama bi awalil khalqi, sebagaimana pada awal penciptaannya, ai nud'ifu jawarihi ba'da quwwatiha, akan kami lemahkan anggota badan mereka itu setelah dikuatkan. Wa narudduha ay nanqusuha ba'da ziyadatiha, yaitu akan kami kembalikan dan akan kami kurangi setelah kami tambah tenaga. Dari kecil kita itu makin bertenaga, akhirnya dikurangi, akhirnya kembali seperti asal, seperti bayi. Itu maksudnya. Afala yaqilun, apakah kalian tidak berpikir, kata Allah dalam Al-Quran. Yang dimaksud afala ya'tabiruna wa ya'lamuna, apakah kalian tidak bisa mengambil gambaran dan tidak tahu annalladzi qadara 'ala tasarrufi fi ahwalil insan, karena sesungguhnya zat yang maha kuasa yang bisa merubah dengan keadaan-keadaan manusia, yaqdir, tentu dia akan mampu 'alal ba'tsi ba'dal maut, untuk membangkitkan kembali manusia setelah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya peringatan ayat ini bahwa Allah itu sanggup menghidupkan manusia, menciptakan manusia, sanggup juga mematikan manusia, sanggup pula nanti akan kembali dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'duhum al-muradu minan naqsi dihabul maksiyati. Yang dimaksud di sini adalah, kata ulama, dihabul maksiyah, habisnya hilangnya dosa. Yakni idza kana mu'minu syaikhan rafa'al qulubi al-qalamu anhu la yuktabu min sayyi'ati kama la yuktabu sayyi'atu sabi kama rabil hadis al-qudsi. Bahwasanya manusia itu, yang dimaksud tafsir ayat ini juga, pada masanya manusia itu nanti akan didispensasi oleh Allah. Jadi ketika dia setelah tua, maka keburukannya tidak dicatat, tetapi kebaikan yang dicatat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat dijelaskan, ada ulama yang menjelaskan itu adalah 63 tahun ke atas umur. Setelah 63 tahun itu kejahatannya tidak dicatat, yang dicatat itu kebaikannya. Ada wa fi riwayatin, dan riwayat lain itu sampai dia tidak ingat, lebih kun. Dan orang lebih kun itu tidak ada lagi ghairu taklif, ya, tidak ada hukum di situ ya. Ala ketujuan yang catat oleh Allah Taala, tapi kalau bagus tetap tidak. Itulah kesempatan orang mukmin ini untuk semakin mengecilkan, menipiskan dosa-dosanya. Itu dijelaskan oleh para ulama seperti itu. Kenapa? Berdasarkan hadis qudsi. Hadis qudsi ini adalah firman Allah yang tidak ada di dalam Al-Quran, diriwayatkan oleh Rasulullah, itu namanya hadis qudsi. Apa? Asyaibu nuri ana astahi an uhriqa nuri binari. Kata Allah, sesungguhnya uban putih, nuri adalah cahayaku, nurku. Ana astahi, aku sesungguhnya malu, sangat malu. An uhriqa, untuk membakar
nuri cahayaku. Makanya obat ini ke sunnah itu tidak dicabut, biarkan. Nanti akan jadi persaksian. Jadi kalau ada orang yang punya banyak uban ini, kata Allah, aku malu untuk menyiksa orang yang uban dengan api neraka. Makanya boleh di dalam hukum Islam itu orang yang nyemer kepala itu yang boleh itu putih. Selain putih hukumnya haram. Selain putih hukumnya haram. Kenapa putih dihalalkan? Karena di zaman Rasulullah dulu perang itu, orang berperang itu dia pakai akhlak lah. Tidak zaman sekarang. Sekarang aku nyalik. Zaman Rasulullah tidak pakai akhlak meskipun perang. Dia pagi perang, sore jam 6 harus tutup perang. Tak boleh perang lagi. Malam, aku temu amusuan, saya amusuan perang siang dulu. Saya malam ketemu, biasa salaman biasa. Pakai akhlak. Jadi dulu itu zaman Rasulullah, anak kecil, orang tua, terus itu tidak boleh, orang yang sakit tidak boleh dibunuh. Makanya oleh Rasulullah kenapa dibolehkan, disunahkan. Bahkan ketika masa perang itu disunahkan kita itu untuk disemer putih. Karena dari pemuda-pemuda Islam yang tidak bisa ikut perang itu, biar tidak diserang oleh orang kafir. Makanya Rasulullah semer putih, malah nampak seperti rentuan, semangkin. Nggak ada gila. Kalau putih dari kafir. Tak kenging itu Pak haram hukum. Boleh kenging udah Pak. Ya tolong dasarnya sampian. Karena kuda kewajiban untuk ada Pak. Itu juga asbabun nuzul kenapa? Sampai orang sholat zuhur, sholat asar. Itu kenapa kita sir bacanya? Diem. Karena ada sholat perang di zaman Rasulullah. Maksudnya apa aja? Manusia anak lebih pada yang mana aja. Maka ada sholat perang. Dia pakai pakai pegang senjata itu. Memperlawannya ngaji beri gitu tuh. Jadi sholat perang itu seperti apa? Malam kenapa kita sholat itu dijaharkan, dikuatkan bacaannya? Karena malam bebas. Tak kira mungkin benar nyerang, tapi mau siang itu harus disirkan. Kenapa? Biar tidak didengar, tidak terlihat oleh musuh. Termasuk baca khutbah itu syariatnya. Kenapa pakai tongkat sampai hari ini? Dulu zaman Rasulullah pun dikatakan itu kita itu. Tetapi itu senjata, tombak dan sebagainya, pedang, setakku. Maksudnya aku ngajak khutbah sampingnya ngikat di zaman itu, di zaman Rasulullah. Itu maksudnya bagi. Nanti kita lanjutkan pada selanjutnya. Di Nasrul Mustaqim. Wassalamualaikum.